Akibat mewabahnya COVID-19 sejak Februari lalu di Indonesia, mengakibatkan terkendalanya segala aktivitas, termasuk kebijakan WFH dan perkuliahan daring hingga akhir tahun 2020. Kebijakan ini lahir atas pertimbangan agar pandemi COVID-19 segera diputus mata rantainya. Berdasarkan riset yang telah kami kumpulkan dari beberapa responden mahasiswa, terdapat sebanyak 77,8% yang menyatakan tidak memahami materi perkuliahan daring yang diberikan oleh dosen, dan sebanyak 26,7% yang menyatakan mudah memahami materi yang diberikan oleh dosen. Adapun beberapa responden yang mengajukan saran serta harapannya kepada pihak kampus agar memberikan kuota internet yang lebih banyak, sebab saat ini fasilitas kampus tidak digunakan. Berikut beberapa tanggapan dari mahasiswa di 4 angkatan terkait dengan pelaksanaan kuliah daring hingga akhir tahun 2020. Menurut saya mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan secara daring hingga akhir tahun 2020 merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jika perkuliahan ini dilakukan secara daring sampai akhir tahun, tentu akan ada hal positif dan negatifnya, ada suka dan dukanya. Tentu hal positifnya yaitu kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam waktu yang lama, bisa menghabiskan waktu dengan mereka. Kuliahnya itu lebih fleksibel, kemudian lebih seru, lebih fleksibel karena jadwalnya itu kan bisa dipindahin kemana saja, dan kadang juga kita kuliah malam. Terus lebih serunya itu karena kapan lagi kan kita kuliah nggak mandi, kita kuliah sambil makan, kita kuliah sambil baring, terus kita kuliah sambil mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain. Terus kalau dukanya sendiri itu, kita tahu bahwa aplikasi-aplikasi untuk menunjang fasilitas kuliah daring itu sangat memakan kuota, sehingga di sini agak memberatkan teman-teman mahasiswa untuk proses perkuliahan tersebut. Harapan saya dan juga harapan kita bersama tentunya pandemi ini segera berakhir dan juga kuliah tatap muka dapat dilaksanakan kembali, karena memang kuliah tatap muka ini yang paling efektif dalam proses belajar mengajar dibandingkan dengan kuliah daring. Kita selama kuliah secara online, join, sesi absen dimulai, pembelajaran sudah. Sedangkan untuk kuliah tatap muka itu bertukar sapa, bahkan bertanya kabar itu penting. Selain itu, perkuliahan secara daring tentu akan berdampak kepada lembaga kemahasiswaan, mengingat program kerja yang telah disusun sebelumnya tentu tidak akan dapat direalisasikan secara sempurna atau tidak dapat dilaksanakan. Hanya sebagian dari program-program tersebut yang dapat terlaksana. Bicara mengenai dari dampak COVID-19, termasuk dari perpanjangan kuliah daring hingga akhir tahun 2020, pastinya telah terdampak di segala aktivitas kampus, termasuk dari kegiatan keorganisasian. Di LPM Biomed itu sendiri, kita mengalami kesulitan dalam mewawancarai narasumber karena sebagian narasumber tidak merespon saat kita wawancara melalui via daring. Dan juga program kerja yang telah kami susun sebelumnya banyak yang tidak kami realisasikan dan jalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kami di BKMB sangat sulit untuk melaksanakan program kerja yang telah kami usulkan, terutama dari kami di NPM Kapsa, karena program kerja kami langsung turun ke lapangan dan ketemu dengan masyarakat banyak, sehingga sangat susah di tengah pandemi ini kita melaksanakan program kerja kami. Tetapi kita harus pandai menyiasati agar program kerja ini dapat terlaksana sesuai dengan target. Untuk caranya sendiri, kita pasti mengikuti keadaan yang sekarang, yaitu secara daring. Yang terpenting, kita harus lebih aware dan menimbang segala sesuatu yang kita laksanakan itu balance. Artinya, program kerja dapat dilaksanakan dan kita juga tetap di rumah saja. Yang juga harus bisa beradaptasi, mana kegiatan-kegiatan yang telah disusun sebelumnya itu harus atau tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga kita harus menyusun kembali perencanaan kegiatan yang tentunya membutuhkan waktu dan analisis yang tepat.
Itulah tadi tanggapan-tanggapan mengenai pelaksanaan perkuliahan daring hingga akhir tahun 2020.